Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Oke guys, kali ini saya mau berbagi sedikit tips bagaimana cara membuat andam ataupun kompos dari daun jenitri. Nah, daun jenitri sendiri merupakan salah satu jenis daun yang paling bagus nih dibuat andam ternyata. Dan hasilnya sangat memuaskan. Seperti ini. Ini tanaman kuping gajah hybrid, masih anakan, tapi dia sudah bisa tumbuh subur dan rimbun. Baru segini aja sudah hampir 6 daun seperti ini. Dan juga untuk aglonema sendiri hasilnya seperti ini. Ini aglonema berumur 10 bulan dan sudah banyak anakan seperti ini, subur, daunnya keras, akar bagus, dan tidak membutuhkan terlalu banyak pupuk tentunya. Dan ini salah satu contohnya, ini adalah kuping gajah magnificum. Dia baru 1 daun tapi sudah benar-benar subur, daunnya sudah sempurna, tinggal tunggu daun baru. Dan andam daun jenitri ini bisa digunakan untuk berbagai jenis tanaman hias. Hasilnya sangat memuaskan. Bagaimana cara membuat andam itu sendiri, bagaimana cara membuat andam dari daun jenitri, ikuti terus channel Kean Indonesia. Jangan lupa buat subscribe buat yang belum subscribe, dan silahkan komentar buat Anda yang merasa ada pertanyaan tentang andam jenitri ini. Oke guys, dan berikut adalah caranya. Pertama, kita siapkan dulu daun-daun jenitrinya. Kita kumpulkan daun jenitri yang sudah berguguran. Jadi kita pilih daun yang sudah kering, jadi supaya prosesnya lebih cepat. Kita bisa siapkan daun sebanyak mungkin, bisa buat stok juga, karena kebetulan kalau daun jenitri ini sangat awet. Untuk penyimpanan daun jenitri yang akan kita gunakan untuk andam ini, bisa kita simpan di dalam ember yang tertutup, atau juga bisa kita masukkan ke dalam karung, jadi bisa kita gunakan sewaktu-waktu. Lalu kemudian kita siapkan tempat untuk pembuatan andamnya atau pembuatan kompos daun jenitrinya. Kita siapkan ember yang bertutup, atau kita bisa gunakan juga kaleng bekas cat ukuran besar, dan bagian bawahnya kita lobangi seperti ini. Buat lubang sebanyak mungkin agar air yang ada di dalam nanti bisa turun dengan lancar. Seperti ini, Anda bisa lobangi dengan bor ataupun dengan besi yang dipanaskan supaya rapih dan tidak airnya tidak mengendap. Setelah itu kita siapkan bahan-bahannya, bahan starternya. Kita ada Yakult dan gula pasir, kemudian sisa air cucian beras. Jadi 3 bahan utama ini kita campur. Pertama kita buka, masukkan Yakultnya ke dalam air cucian beras tadi. Kita masukkan. Cukup 1 saja kita masukkan. Kemudian setelah kita masukkan Yakult, kita masukkan juga gula pasir. Cukup 3 sendok gula pasir saja, lalu kita aduk sampai rata.
Kalau teman-teman punya starter buatan atau starter yang sudah kemasan yang biasa dijual di kios-kios, bisa teman-teman gunakan juga. Tapi kali ini kita akan gunakan bahan-bahan sederhana bila memang kita tidak punya starter buatan atau starter yang sudah siap gunakan. Lalu kita masukkan daun jenitri tadi ke dalam air rendaman Yakult tadi. Kita masukkan sedikit demi sedikit sampai merata. Jadi intinya air ini digunakan sebagai starter dan Yakult sebagai bahan starternya. Jadi Gans bisa gunakan bahan starter lain yang dirasa bisa lebih cepat atau bisa lebih baik, tapi saya biasa gunakan Yakult karena murah dan juga mudah digunakan. Dan bau fermentasinya sudah mulai tercium, jadi fermentasinya memang cukup cepat. Daun-daun kita mulai masukkan sedikit demi sedikit, lalu yang sudah rata nanti kita pisahkan dulu di dalam tempat terpisah, bisa berupa ember, drum atau tempat lainnya. Usahakan supaya semua daun bisa terendam rata, jadi nanti untuk andamnya jadinya juga rata. Kita simpan di tempat terpisah sampai semua habis. Kita masukkan dulu, cuci dulu di rendaman air starter ini, lalu kita simpan lagi di tempat terpisah agar nanti starternya benar-benar menyerap ke setiap daun jenitri yang akan kita jadikan andam atau kita jadikan kompos. Jadi ember tempat penyimpanan ini jangan sampai bolong ya teman-teman, jadi beda ember. Jadi untuk pencucian starter ini embernya jangan bolong, nanti starternya hilang dong kalau bolong. Ember bolongnya kita siapkan hanya untuk nanti penyimpanan bahan yang udah siap difermentasi. Setelah semua tercuci dengan air starter, lalu kita masukkan ke dalam satu tempat, dan air sisa starternya ini, sisa cucian tadi, kita masukkan ke dalam ember tempat penyimpanan tersebut. Lalu nanti kita biarkan selama kurang lebih 1 jam.
Oke, setelah 1 jam lalu daun-daun yang sudah kita rendam dan kita simpan tadi kita masukkan ke dalam ember penyimpanan, ember yang sudah kita lubangi tadi. Jadi jangan kaget kalau jumlahnya susut, karena memang pas sudah kena air daunnya itu akan lebih lembut dan jadi lentur. Jadi volumenya memang akan berkurang. Kita masukkan semua, jangan sampai ada yang tersisa. Usahakan sampai benar-benar penuh, karena nantinya juga jumlahnya akan menyusut, jadi volumenya akan berkurang dan nanti daunnya ini akan turun ke bawah. Jadi kita usahakan sebanyak mungkin, kita isi sepenuh mungkin. Nah, setelah direndam, tekstur daunnya seperti ini. Dia lentur, lembut, dan tidak kaku lagi. Nah, seperti ini. Berarti rendaman kita tadi berhasil. Lalu kemudian sisa airnya kita siramkan secara merata. Kalau kotor nggak masalah, karena memang daun-daun tadi kotor juga. Jadi kalau hasil air rendamannya pasti kotor. Oke. Setelah itu kita tutup rapat, lalu kita simpan di tempat penyimpanan. Untuk airnya seperti ini, nanti dia akan turun ke bawah. Jangan kaget karena memang embernya sudah kita lubangi. Dan setelah itu kita simpan di tempat yang teduh, bisa di bawah pohon ataupun di tempat lainnya yang terlindungi. Oke kan, setelah bahan andam ini kita simpan, kita tinggal nunggu waktu sekitar 2 minggu. Untuk percepatan nanti jarak waktu seminggu, bila kita pengen hasil lebih maksimal lagi, bisa kita tambahkan starter lagi. Starternya sendiri bisa dibuat dari starter buatan ataupun kita buat lagi dari Yakult juga nggak masalah, atau kita buat starter dari bahan nasi basi. Nanti di konten selanjutnya akan kita bahas cara buat starter dari nasi basi, dan seminggu kemudian kita coba tambah lagi starternya, dan hasilnya nanti kita akan lihat 2 minggu lagi. Jadi ikuti terus channel Keanu Indonesia ini, mudah-mudahan punya nilai manfaat buat kalian semuanya. Dan untuk penyimpanannya sendiri, usahakan tempat penyimpanan tidak terkena matahari secara langsung. Jadi simpan di tempat yang teduh dan tidak terkena hujan, dan jangan kaget bila nanti volumenya menyusut, karena memang nanti dia akan mengering dan airnya habis. Oke guys, itu tadi cara bagaimana membuat andam dari daun jenitri. Mudah-mudahan konten ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Jumpa lagi bersama saya Kean di lain waktu dalam channel yang sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.